Jinwoo yang sudah berhasil memilih untuk menjadi seorang player akhirnya bisa memulai hidupnya yang berbeda dari sebelumnya. Dia sudah bisa belajar untuk bangkit agar bisa melepas rasa takutnya sebagai pengecut. Sedikit demi sedikit Jinwoo diberikan sebuah misi untuk meningkatkan ketahanan tubuhnya untuk menjadi lebih kuat. Memang seru sih melihat perkembangan si Jinwoo ya teman-teman. Makanya yuk tonton alur cerita anime Oredake Level Up Naken atau Solo Leveling episode ketiga. Enjoy teman-teman. Jinwoo yang mengingat kejadian yang baru saja dia alami, langsung saja tiba-tiba sudah terbangun di rumah sakit. Dia langsung saja melihat kelengkapan tubuhnya yang sudah terluka parah hingga putus tangan dan kaki bisa sembuh, seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika sudah bangun pun, tiba-tiba dia kedatangan tamu dari pihak asosiasi Hunter, Wo Jinchul, dan rekannya Kang Tae-sik. Jinchul ada menjelaskan apa yang selama ini terjadi mengenai Pak Song dan Jo Hee yang sudah selamat. Namun Pak Song yang kehilangan tangannya sudah pasti tidak bisa menjadi Hunter lagi dan akan memutuskan untuk pensiun. Untuk Jo Hee yang mengalami trauma berat akibat kejadiannya mungkin juga akan pensiun untuk menjadi Hunter. Tentu yang selamat dari dungeon itu hanya 6 orang saja, apalagi kejadian double dungeon seperti itu sudah sangat khusus. Tapi kali ini lebih aneh lagi, karena ketika beberapa Hunter rank S datang ke tempat kejadian, dungeonnya sudah menghilang dan menyisikan Jinwoo sendirian, seperti tidak terjadi apa-apa. Jinchul ada mengatakan jika laporannya ada berbeda sedikit saja dan sebagian mayat korban tidak tertinggal, bisa mereka atau kelompok Jinwoo yang selamat ini yang dicurigai. Dia pun ada mengira kalau Jinwoo mengalami kebangkitan kedua setelah mengalami regenerasi dari laporan yang ada. Kebangkitan kedua ini bisa terjadi pada Hunter yang awalnya tidak bisa berkembang, jadi bisa berevolusi dan meningkat peringkatnya. Ketika mendengar hal itu, Jinwoo cukup senang dan berpikir kalau mungkin saja dia bisa meningkatkan dirinya untuk menjadi lebih kuat. Namun sayangnya, ketika dites dengan alat pendeteksi, Jinwoo masih memiliki kemampuan yang sama seperti sebelumnya, yang terlihat poinnya kecil sekali. Ketika mendapatkan hasil seperti itu, Jinwoo merasa biasa aja karena tidak ada yang berubah selain dia bisa melihat sebuah hologram yang masih muncul di depan mukanya. Dia mengira bahwa orang lain bisa melihat hologramnya. Namun saat Jinnah yang sedang memarahinya ada ditanyakan apakah dia ada melihat hologram di depan matanya. Namun dia bilang apa maksudnya? Ia menandakan bahwa dia atau Jinnah tidak bisa melihat si hologram ini. Jinnah yang sering bermain video game ada ditanyakan oleh Jinwoo mengenai notifikasi dalam game dan cara untuk membukanya. Jinwoo langsung saja membuka notifikasi yang sudah diberikan kepadanya. Di sini dia cukup banyak mendapatkan penjelasan bahwa dia sudah menjadi seorang player, di mana dia bisa menjadi kuat jika dia mematuhi sistem sesuai dengan yang diarahkannya. Jika ada quest dan gagal mematuhi sistem, bisa mengakibatkan penalti bagi player. Hal ini mengacu pada quest yang diberikan pada dirinya hari ini, seperti quest harian yang untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya. Namun karena Jinwoo merasa dia masih sakit dan sedang dalam masa pemulihan, jadi dia tidak mempedulikan questnya tuh. Karena ya sayangnya Jinwoo masih meremehkan dan belum mengerti bahwa ada timer yang terpasang pada quest harian tersebut. Ketika timernya habis, Jinwoo yang belum menyelesaikan questnya langsung dipindahkan ke dimensi lain atau sebuah gate berperingkat tinggi. Tentu saja di dalamnya ada monster ganas yang mau menyerangnya. Dan Jinwoo diberikan sebuah quest untuk bertahan hidup selama 4 jam. Hal ini dijadikan sebuah penalti karena Jinwoo meremehkan questnya. Apalagi di sisi rumah sakit, Jinwoo itu dicariin sama suster kemana-mana selama 4 jam lamanya. Tapi untung saja ketika timernya sudah habis, dia pun langsung berpindah dimensi kembali ke ruangannya di rumah sakit. Tentu dengan dehidrasi berlebihan karena dia sudah berlari untuk bertahan hidup dan diserang atau dikejar oleh monster selama 4 jam berturut-turut. Setelah beberapa hari berlalu, Jinwoo yang sudah kembali pulih ada langsung menjalankan quest hariannya agar tidak mendapatkan penalti lagi. Di sisi Jo Hee yang terkena trauma ada diminta untuk ikut ke dalam raid karena tidak ada healer yang bersedia. Dia pun ada menerima informasi juga mengenai Jinwoo yang sudah siuman di rumah sakit. Jo Hee ada langsung ingin menjenguknya. Namun ketika dia datang ke rumah sakit itu, dia ada melihat Jinwoo yang sudah aktif berolahraga. Jadi dia hanya meninggalkan buah untuknya. Jinwoo yang sudah menyelesaikan quest hariannya langsung bisa mendapatkan poin status yang langsung ditambahkan pada perkembangannya seperti status karakter di dalam game.
Ketika selesai menyelesaikan questnya, Jinwoo tentu mendapatkan hadiah seperti status dan gacha box, di mana dia mendapatkan barang random, tapi namun kali ini dia mendapatkan sebuah kunci yang bisa membuat event baru atau event terbatas yang bisa membantunya untuk menjadi kuat. Selagi di rumah sakit, Jinwoo memang sering sekali menjenguk ibunya. Ibunya ini terkena penyakit eternal sleep yang disebabkan paparan mana yang berlebihan, yang membuat seseorang itu yang bukan hunter atau masyarakat biasa tidak kuat menanggungnya, yang menyebabkan penderitanya bisa mudah lelah dan lama-kelamaan akan tidur selamanya. Apalagi sayangnya sampai sekarang masih belum ada obatnya nih yang bisa mengobati penyakit ini. Karena ya setelah ibunya tumbang juga, Jinwoo langsung saja harus bekerja lebih keras untuk mengurusi adik dan ibunya, terutama untuk di pembiayaan sehari-hari mereka. Tapi suatu ketika dia bangkit menjadi hunter dan dia pun mengira bahwa hidupnya bisa menjadi lebih baik. Namun ternyata tidak, dia tetap saja dianggap tidak berguna ketika menjadi hunter sekalipun. Oleh karena itulah dia merasa event dan situasi yang dia alami saat ini akan sangat membantunya dalam kehidupan sebagai hunter, terutama untuk meningkatkan kekuatannya. Jinwoo yang sudah mendapatkan kunci dari gacha box ada diarahkan ke sebuah dungeon dimensi lain di pintu masuk kereta bawah tanah. Ketika memasukkan kunci dan dimasukkan ke dalam lubang pintunya, tiba-tiba saja pintu dungeon terbuka. Ketika masuk, pintu dungeon langsung saja tertutup untuk dirinya sendiri karena Jinwoo masih bisa melihat orang berlalu lalang seperti biasa. Jadi sepertinya dia sudah masuk ke dalam dimensi lain ya teman-teman, atau sebuah dungeon yang dirancang khusus untuk si Jinwoo ini bertarung. Saat masuk, Jinwoo yang sudah mempersiapkan senjata langsung saja dihadapkan dengan kelompok goblin. Tentu ini adalah kali pertamanya Jinwoo bisa bertahan ketika melawan monster setelah meningkatkan beberapa statusnya dari quest harian. Memang Jinwoo yang sudah mendapatkan banyak perkembangan dalam statusnya, tapi hal itu hanya sebuah status ya teman-teman, karena dia masih harus meningkatkan pengalamannya dalam bertarung dan cara menghadapi monster, apalagi ketika melawan monster yang berperingkat lebih tinggi dari dirinya. Untungnya saja dia sudah bisa menghabisi para goblin dengan mudah. Namun tiba-tiba monster baru muncul berupa serigala bergigi besi. Jinwoo langsung saja diserang yang membuat pisaunya patah. Dan hal itu tentu membuat dirinya menjadi bahwa serigala tersebut memiliki tingkat yang lebih tinggi sehingga membuat Jinwoo ketakutan dan tidak bisa bergerak. Tapi ini adalah sebuah cara untuk Jinwoo sendiri agar bisa bangkit dari rasa takutnya sebagai pengecut dan bisa mendapatkan pengalaman dalam bertarung juga melawan monster, teman-teman. Oke, itu aja alur cerita Oredake Level Up Naken atau solo leveling episode ketiga. Jika suka dengan video ini silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu kembali di video lainnya atau di video selanjutnya. Bye bye.